Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kok dompet tuh kosong ya, gak dapat gaji ke-13. Ya ada gaji 13, dengar cerita, dengar itunya aja, beritanya. Banyak orang yang gigit jari dengar berita gaji 13. Kenapa? Ya dirinya nggak dapat apa-apa. Enak ya kalau punya uang itu ya sebenarnya. Apalagi kalau hujan duit tiba-tiba datang itu di rumah kita tuh, wah, langsung kita ambil karung kali ya. Tapi ya lihat-lihat dulu hujannya, hujan duitnya. Kalau kertas ya ora apa-apa ya, nggak apa-apa kalau hujan duit itu kertas lah. Kalau hujan duitnya itu deres tapi terus logam semua, yang seratusan yang seribuan kita tampung pakai karung, tapi kita dapat duit banyak, tapi kita masuk IGD, instalasi gawat darurat, karena kepala kita hampir pecah ketiban hujan koin ya. Ya kalau bisa sih nggak usah sering-sering hujan duit tuh setiap sebelum maghrib gitu ya, nggak usah lama-lama hujan duit kertas yang itu loh, yang gepok itu. Enak kali ya, hidup susah, nyari duit 100.000 susah hari ini. Yang pedagang-pedagang tuh ya, teman saya mana, saya juga nggak jualan mie ayam ya, nggak enak saya mau jualan mie ayam. Masuk jualan mie ayam kan persiapannya katakan jam 5, nanti katanya orang-orang sini jualan aja pak, nanti biasanya laku ininya kalau habis pulang terawih orang pengen makan mie ayam ya, mie ayam 7.000 ngorbanin sholat taraweh. Terus sholat tarawehnya gimana? Terus kalau jualan nanti terus untuk istirahat, untuk ini gimana, untuk persiapan iktikaf ya kan, jualan, nyuci piring, nyuci dandang lah. Dengan libur kita fokus ibadah. Kapan ngajinya kalau jualan dulu ya? Belum tentu Ramadan tahun depan itu saya bisa ada umur, belum tentu. Buktinya Arifin Ilham nggak sempat masuk Ramadan, wafat. Begitu saya Ali Jaber nggak bisa menikmati Ramadan tahun ini karena sudah wafat ya. Jadi terus Ustadz Mahir Atwelibi juga wafat sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sekarang ini penting ya. Sekarang udah malam berapa ini? Nanti malam ke-24 ya. Kemarin semalam malam ke-23. Alhamdulillah baru pertama ini ya, majelis yang 15x15 wakaf dari ibu keluarga Pak Wahyu almarhum itu untuk pertama kalinya kita pakai untuk ini, kita paksain, kita niatkan untuk wakaf ya, wakaf untuk iktikaf. Semalam tuh malam ke-23 yang hadir saya lihat ada anak umur 23, masih muda kan, terus adiknya 19, terus ada anak-anak remaja tuh kelas 1 SMA naik mau kelas 2, ada 5, semuanya anak ini komplek Gria Branwir yang remaja umur 17. Saya sendiri umur 60, belum tentu besok ada umur ya, Masya Allah. Gitu kok mau bela-belain jualan ya. Kalau yang jualan silahkan saja, karena memang kebutuhan besar dan memang ada peluang-peluang itu yang sempat wirausaha dan memang rezekinya di bulan puasa ya. Tapi untuk konteks untuk saya yang umur 60 dan kemarin saya juga makan nggak banyak, buka itu cuma pakai dipsum 3 dipsum kecil, terus sama es teh manis dibikinin anak saya yang gadis itu. Terus habis pulang dari sholat maghrib berjamaah, jadi imam tuh pulang, saya makannya lontong 1 sama
pastel satu udah nggak makan lagi sampai nanti ketemu sahur ya, sahur tadi pagi. Jadi kalau mau dagang ya silakan saja, tapi untuk saya yang memang udah umur 60 dan kayaknya dunia itu sudah nggak terlalu apa ya sih mau bikin itu silakan. Kalau mau transfer ya, saya mau bikin pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali dan masjid ini kan, masjid Syuhada di lantai 3, jadi 3 lantai, biaya 6 miliar ya nggak mungkin saya kerjakan sendiri, saya hanya merintis. Silahkan kalau mau wakaf ya, wakaf uang untuk membangun pesantren masjid itu. Tanahnya sudah ada 2 wakaf, 2 bidang, satu 400 meter tuh sertifikatnya wakaf, sertifikatnya wakaf ya, diwakafkan ke Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia yang saya pimpin. Terus insya Allah mungkin Lebaran kalau Allah izinkan Pesantren Ojolali Yayasan dapat wakaf lagi 120 meter dari keluarga Pak Haji Parama Arta di Bogor ya, berarti sudah 400 tambah 120 udah 520. Nah mas, di tengah-tengahnya itu ada tanah orang yang mau kita bebaskan ya. Kita sudah punya akses jalan ke mobil tuh sekarang kan, setelah dibebaskan oleh Pak keluarga Haji Parama Arta. Jadi di antara 400 meter dan 120 meter wakaf itu tanah itu, nah di samping 120 meter sudah jalan akses mobil ya. Nah yang kejepit tanah orang itu 300 meter sama 100 meter, 400 meter itu masih perlu 400 juta lagi bukan 400 juta, 300 juta 200 meter milik satu orang di Kedaung, satu lagi milik orang non muslim sebelah tetangga sebelah. Jadi perlu 300 meter yang harus dibebarkan itu 300 juta. Tapi tetap kita mau merancang untuk bikin pesantren Ojolali 3 lantai, di atasnya itu masjid ya, di tengahnya itu asrama, di asrama santri, terus ada 2 atau 3 rumah dinas, dan paling bawah tentu kantor termasuk studio podcast ya, untuk training dan juga untuk siaran. Silakan kalau mau ditransfer ya. Jadi sebenarnya nggak mungkin saya kerjakan sendiri, tapi saya akan meninggalkan, insya Allah meninggalkan athar ya, jejak pengaruh ya. Pernah meninggalkan pesantren Ojolali, mewariskan itu gerakan dakwah di lokasi itu, dan semuanya kan ta'awun ya, saling bantu di antara seluruh donatur pesantren Ojolali Channel di 5 benua ya, yang saya ajak dan mereka menyambut ya untuk amal soleh. Sifatnya wakaf itu, jadi tidak boleh dijual oleh keluarga Yudi Pramuko dan tidak berhak, karena semuanya itu milik umat ya. Pesantren Ojolali, Pak, pesantren Ojolali Channel hanya ini sifatnya, hanya nazir pengelola, tidak memiliki dan tidak bisa diwariskan sebagai tanah waris, itu wakaf itu kepentingan umat, dan pahalanya itu jaro ya, jadi mengalir buat orang-orang yang telah mewakafkan ya. Itulah sedikit ya, sekali lagi silahkan, yang 50.000 silahkan, yang 1 juta silahkan, yang 10 juta silahkan, yang 1 miliar silahkan. Kalau mau ditransfer ke BRI Syariah 1012656781, kode banknya 422 ya, bukan BSI, baru dirubah ke BSI setelah Lebaran, setelah saya tanya bagian ini di BRI Syariahnya. Nah kemudian untuk penyalurannya satu lagi ini BCA ya, BCA nya nomornya 705116821 ya. Silakan semuanya untuk wakaf pembangunan masjid 6 Syuhada, untuk mendokumentasikan perjuangan ya 6 orang anak muda yang menjadi syuhada itu setelah dibunuh, setelah dia mencoba menghalang-halangi penjahat itu dalam rangka
mengawal ya guru yang dia cintai, yaitu Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Nah, ini saya mau mengabadikan dalam bentuk masjid di lantai 3 di atas tanah wakaf ya. Insya Allah tanah wakafnya itu menjadi 400, 300, 820 meter, dan di situ akan dibangun juga sekolah Kutab Al-Fatih ya. Dan saya sudah pesan ke teman saya Ustadz Saroni yang juga ketua DKM masjid di mana di Lenteng Agung itu kalau saya mati, kalau saya tiba-tiba Allah panggil, itu saya pesan dijadikan sekolah Kutab Al-Fatih ya di tanah wakaf itu, karena dia 2 anaknya ada di situ di Kutab Al-Fatih. Kita mengintegrasikan diri ke Kutab Al-Fatih di bawah pimpinan siapa, Ustadz Budi Azhari ya, yang di Depok itu. Apa Pak? Pangrame, apa sih itu? Oh, kagak pada puasa tuh Grame? Iya. Ya udah gitu aja penonton, silakan ke transfer ya. Oh ya, terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah sudah pesen buku ini ya, buku Gus Nur ya, harganya 135.000 ini. Saya recommended ya, buku ini bagus ya, 167 halaman. Tapi insya Allah hari ini mungkin datang ya, pesanan saya banyak dari percetakannya di Malang ya, dari PT Gus Nur 13 ya. Belum datang, mungkin nanti setelah datang kita kirim pesanan dari penonton semuanya. Harganya 135.000, dan silakan ada di bawah ini deskripsinya. Terima kasih. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah, sabar dengan kesabaran yang indah. Oh ya, teknik Kutab Al-Fatih itu kalau 6 tahun sederajat SD lulus anak-anak itu sekitar 7 juz ya, nanti ditambah 3 madrasahnya, SMP-nya itu jadi 24 juz 30 juz insya Allah mereka hafal. Jadi di atas tanah wakaf Yayasan Pesantren Ojolari Indonesia itu saya mengamanahkan Pak Roni kalau saya memang tiba-tiba hilang dalam kehidupan dunia ini, karena sekarang umur saya sudah bulan Agustus besok ini sudah 60 ya. Kata Rasulullah, umur umatku adalah antara 60 dan 70 tahun. Saya tidak berharap lama ya, berharap umur panjang, tapi saya juga memperhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku kata Rasulullah adalah antara 60 dan 70 tahun. Dan Imam Syafi'i pun 53 tahun sudah wafat ya. Imam Nawawi ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang selalu saya baca, usianya 43 tahun sudah wafat dan mewariskan kitab-kitab yang manfaat ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pendiri perguruan Muhammadiyah itu juga wafat dalam usia 55 tahun ya. Jadi jangan merasa aman dalam kehidupan dunia, kita harus memproteksi ya diri sendiri dengan amal-amal soleh yang ikhlas untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya akhirat. Keluarga, anak, istri tidak menolong dalam perjalanan yang panjang dan abadi di kampung akhirat yang tidak bertepi.